Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Pada pertemuan ini, Bu Eka akan membahas materi tentang pergeseran keseimbangan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri. Indikatornya ada dua. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Yang kedua, menganalisis penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dalam industri. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, maka silakan kalian amati contoh kasus berikut. Dibaca dengan cermat. Kecelakaan yang terjadi di industri pupuk Kalimantan Timur. Nah, setelah kalian membaca kasus ini, apa yang dapat kalian analisis dari kecelakaan industri pada kasus di samping? Masalah apa yang dapat kalian perkirakan sebagai penyebab terjadinya kebocoran gas amonia tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan Bu Eka, kalian dapat mendalami materi berikut. Yang pertama, konsep pergeseran kesetimbangan. Pada sistem kesetimbangan, apabila diberikan pengaruh atau gaya dari luar, maka dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Hal ini menganut pada asas Lee Chatelier yang mengatakan bahwa apabila sistem kesetimbangan kimia diganggu, maka sistem akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi atau gangguan dari luar terhadap sistem dapat sekecil mungkin. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Coba kalian perhatikan sistem kesetimbangan berikut. Larutan Fe3+ yang berwarna kuning bereaksi dengan larutan SCN- yang tidak berwarna. Kesetimbangan menghasilkan FeSCN2+ yang berwarna merah. Apabila ke dalam sistem ini ditambahkan larutan SCN-, maka campuran ini akan semakin merah. Kira-kira mengapa demikian? Karena larutan SCN- yang ditambahkan akan bereaksi dengan Fe3+ sehingga membentuk FeSCN2+. Maka dengan kata lain, reaksi kesetimbangan ini akan cenderung bergeser ke arah produk. Sehingga konsentrasi FeSCN2+ lebih banyak atau semakin bertambah banyak, sedangkan konsentrasi Fe3+ akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila konsentrasi salah satu komponen dalam sistem kesetimbangan ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah penambahan. Apabila konsentrasi salah satu komponen dalam kesetimbangan dikurangi terus-menerus, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangan. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh suhu. Perhatikan sistem kesetimbangan berikut. Gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia dengan delta H-92 kJ. Coba perhatikan apabila pada sistem kesetimbangan ini suhunya semakin dinaikkan, maka ternyata hasil tetapan kesetimbangan gas atau Kp akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi produk itu semakin sedikit. Dengan kata lain, kesetimbangan ini bergeser ke arah reaktan.
Nah, BK punya contoh yang kedua. Coba diamati bagaimana dengan sistem kesetimbangan antara gas hidrogen dengan gas karbon dioksida yang membentuk uap air dan gas karbon monoksida. Delta H-nya plus 41 kJ. Nah, reaksi kesetimbangan yang kedua ini merupakan reaksi endoterm. Delta H-nya positif. Apabila suhunya dinaikkan, maka harga tetapan kesetimbangan gas atau Kp nilainya semakin besar. Artinya konsentrasi produk jumlahnya lebih banyak daripada konsentrasi reaktan. Sehingga dapat dikatakan sistem kesetimbangan bergeser ke arah produk. Dari dua contoh reaksi ini, maka dapat disimpulkan apabila suhu dinaikkan, maka sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm yang memerlukan energi atau yang menyerap energi, ditandai dengan delta H-nya positif. Contohnya, pada sistem kesetimbangan yang kedua, suhunya dinaikkan semakin bergeser ke arah produk, ya, ke reaksi yang endoterm. Sebaliknya, apabila suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm. Contoh, pada reaksi kesetimbangan yang pertama, bila suhunya dinaikkan, Kp-nya semakin kecil, artinya sistem kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Sehingga kalau suhunya diturunkan, artinya dia akan bergeser ke arah produk. Delta H-nya negatif karena reaksi yang eksoterm. Pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh volume. Coba perhatikan kesetimbangan berikut ini antara larutan Fe3+ yang berwarna kuning dengan ion SCN- yang tidak berwarna. Kesetimbangan membentuk FeSCN2+ yang berwarna merah jika ke dalam sistem kesetimbangan ini ditambahkan air atau volumenya diperbesar menjadi 2 kali dari volume semula, maka warna larutan menjadi lebih terang atau lebih muda. Artinya, sistem kesetimbangan ini akan bergeser ke arah reaktan atau menuju ke jumlah partikel yang lebih banyak. Ya, apabila volumenya dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke jumlah partikel yang lebih banyak. Ruas yang jumlah partikelnya lebih banyak yaitu reaktan. Dari mana melihatnya? Dari jumlah molnya. Sebagai koefisien 1 ditambahkan dengan 1 koefisiennya, maka jumlah partikelnya yang di reaktan itu jumlahnya 2, lebih banyak daripada yang di produk. Sebaliknya, apabila volume dikurangi, maka akan bergeser ke ruas yang jumlah partikelnya lebih kecil. Contohnya pada sistem ini, apabila volumenya dikurangi, maka akan bergeser ke arah produk karena jumlah partikelnya lebih sedikit. Pengaruh yang keempat yaitu pengaruh tekanan. Masih ingat dengan hukum Boyle? Tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Maka apabila pada suatu sistem kesetimbangan tekanannya dinaikkan atau diperbesar atau ditambah, maka kebalikan dari volume, sistem kesetimbangan akan bergeser ke ruas yang jumlah partikelnya lebih kecil. Contoh, pada sistem kesetimbangan ini, antara gas nitrogen dengan gas hidrogen membentuk 2 mol gas amonia, maka apabila tekanannya diperbesar atau ditambahkan, sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah produk karena jumlahnya atau jumlah partikelnya lebih sedikit. Apabila tekanannya dikurangi, maka sistem akan bergeser ke ruas yang jumlah partikelnya lebih besar, yaitu ke arah reaktan. Untuk lebih mudah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, maka kalian dapat mengamati video berikut. Nah, video ini juga dapat kalian akses melalui akun YouTube berikut.
Selanjutnya yaitu tentang katalis. Apabila kalian perhatikan pada reaksi kesetimbangan antara gas nitrogen dengan gas hidrogen yang membentuk gas amonia, pada suhu 100 derajat Celcius akan mencapai kesetimbangan selama bertahun-tahun. Bila ke dalam reaksi kesetimbangan ini diberikan katalis, maka kesetimbangan akan tercapai hanya dalam waktu 5 menit sampai 10 menit. Nah, berdasarkan data di atas, analisislah bagaimana pengaruh katalis pada sistem kesetimbangan. Tepat sekali, katalis tidak mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Katalis hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Dari situ, maka kita dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga volume, dan yang keempat adalah tekanan. Submateri yang ketiga yaitu penerapan dalam industri. Reaksi kimia yang terdapat dalam industri banyak merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga asas-Lee katalis sangat berperan dalam menentukan proses yang dipilih. Reaksi kimia dalam industri ini dilaksanakan dalam reaktor yang terbuat dari baja yang sangat tebal, maka perubahan volume tidak mungkin dilakukan. Pergeseran arah kesetimbangan agar dihasilkan produk yang lebih besar dapat dilakukan dengan jalan yang pertama, selalu menambahkan zat-zat reaksi agar kesetimbangan bergeser ke arah produk. Yang kedua, melakukan perubahan pada tekanan dengan memperhatikan koefisien reaksi. Yang ketiga, melakukan perubahan suhu dengan memperhatikan jenis reaksinya, reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Yang keempat adalah menambahkan katalis, dan yang terakhir, zat produk yang terbentuk segera dipisahkan. Nah, penerapan konsep pergeseran kesetimbangan ini dalam industri dicontohkan ada pada dua industri, yaitu industri asam sulfat dengan proses kontak dan ada pada industri amonia dengan proses Haber-Bosch. Kalian dapat memahami prosesnya lebih lengkap dan lebih menarik melalui link YouTube berikut. Demikian penjelasan dari Bu Eka. Berakhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.